Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barudak sadayana siswa-siswi SMPIT Insan Kamil Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Urang tiasa tepung lawung deui dina pengajaran bahasa Sunda di kelas 7. Ayeuna urang dina bab 4 ngeunaan pangalaman sorangan dina pertemuan anu ka-13. Abdi hapil hanapi guru aranjin anu bade ngaping aranjin dina pangajaran bahasa Sunda ieu. Hayu urang sateacana lebet kana ieu pangajaran, urang sadayana ucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ku ucapan basmalah eta segala kegiatan urang dina pangajaran bahasa Sunda ieu tiasa kaitung kana perkara ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya baiklah, saya menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia saja, karena di Kabupaten Bekasi tentu saja dengan masyarakat yang heterogen, jika saya menggunakan bahasa Sunda secara full dalam pengajaran ini tentu akan menyulitkan para siswa. Ya, kita pada bab 4 hari ini mengenai pengalaman sorangan. Ya, kalian bisa buka bukunya pada buku paket yang ada di tangan kalian, buku Simpai Bahasa Sunda karya Yayat Sudat dan juga Denny Hadiansah. Maka dengan mengikuti video ini dan juga kalian memegang buku pengajaran bahasa Sunda itu, maka anggap saja buku itu sebagai modulnya, sementara video dari saya sebagai penjelasnya. Ya, silahkan kalian buka nanti buku pengalaman sorangan pada bab 4. Pengalaman sorangan itu artinya pengalaman dalam bahasa Indonesia. Sorangan itu sendiri. Ya. Jadi pengalaman sorangan artinya pengalaman sendiri. Di mana dalam bab ini kalian harus bisa menceritakan apa yang pernah kalian alami sendiri dalam bahasa Sunda. Tentu saja kalian harus membuatnya dalam sebuah karangan. Tapi untuk itu kalian bisa melihat bagaimana karangan orang lain tentang pengalaman dia diri sendiri. Ya, kalian bisa buka halaman 43 buku paket. Nanti ada penelitian bahasa. Pertama, baca karangan pengalaman. Ya, pertama adalah membaca karangan pengalaman. Yang isi pengalaman. Memahami isi pengalaman, maksudnya isi karya daripada tulisan pengalaman sorangan milik orang lain. Ya, kita akan melihat baca karangan pengalaman, membaca karangan pengalaman itu di buku itu, ya, seperti sudah saya pindahkan ke slide ini. Judulnya Nu Nyemah. Nu Nyemah, Nu itu yang, Nyemah itu bertamu. Nyemah itu dari asal katanya semah. Semah itu tamu. Ya, bahasa Sunda itu semah kalau tamu. Tapi kata tamu juga dipakai sebagai bahasa yang sudah biasa dipakai sehari-hari oleh orang Sunda. Ini nanti akan saya terjemahkan seluruhnya. Ya, nanti dari terjemah ini kalian bisa memahami apa maksud kalimat ini sehingga nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Keur sholat asar di kamar. Ketika sholat asar di kamar, kadenge aya nu pupuntenan. Terdengar ada yang uluk salam. Ada yang mengucapkan punten. Punten itu artinya ucapan permisi untuk masuk ke rumah. Kalau orang Sunda bilang kan punten, ya. Atau assalamualaikum. Nah, itu namanya puntenan. Jadi punten berarti pupuntenan, mengucapkan punten, permisi untuk masuk ke rumah orang. Apal karena sorana, tahu pada suaranya
Mal salah suara babaturan si Ocit, tidak akan salah suara teman si Ocit. Jadi nama temannya ini Ocit. Ya, kagok ke sholat yang punya rumah ya. Tanggung sedang sholat, tang tuh hente ditembalan, tentu saja tidak disahut, tidak dibalas puntenannya itu. Lila mah nupu puntenan teh teu kadenge deui. Lama-lama yang pupuntenan itu, yang permisi itu, yang mengucapkan punten itu teu kadenge deui, tidak terdengar lagi. Teuing balik, teuing nunggu di luar. Entah pulang atau entah menunggu di luar. Rere sholat teu langsung nyamperkeun ka tepas. Setelah sholat tidak langsung ya pergi ke depan. Maksudnya ke bagian depan rumah. Namanya tepas karena di orang Sunda itu dari pintu depan ada di bagian luar namanya tepas. Tepas itu kurang lebih teras lah kalau sekarang ya. Kalah wiridan jeung ngadoa. Jadi beres sholat tidak langsung pergi ke depan rumah, kalah wiridan jeung ngadoa ya. Malah wiridan dan berdoa. Reng wiridan jeung ngadoa, selesai wiridan dan berdoa, kuring ngagentraan Ocit. Saya memanggil Ocit. Jadi kalimat ini, pengalaman sorangan ini, jadi dibuat oleh penulisnya ya sebagai pihak ke satu karena ada kata kuring. Jadi dia menceritakan dirinya sendiri. Kuring itu artinya saya. Ya, kuring saya atau abdi ya. Atau bahasa kasarnya aing ya. Tentu saja kita tidak mengucapkan kata-kata aing dalam pelajaran ini ya. Kuring ngagentraan Ocit, saya memanggil Ocit. Ngagentraan kitu teh saanya nama bari nelepan sarung jeung sajadah. Ya, sambil memanggil seperti itu sebenarnya sambil melipat sarung dan sajadah. Susugana nu tadi pupunan teh aya keneh ya. Siapa tahu yang tadi ya uluk salam yang tadi permisi itu dengan kata-kata punten masih ada ya, aya keneh masih ada. Tapi eueuh nu nembalan ya. Itu. Tapi tidak ada yang menyahut ya. Maksudnya si Ocitnya itu tidak menyahut. Palang siang ke sini sih teh ya. Ya siapa tuh si Ocit sudah pergi ya. Sababaraha kali kuring ngagenteran Ocit, beberapa kali saya memanggil Ocit. Ayeuna mah sorak kuring leuwih tarik batan tadi. Sekarang suara saya lebih kencang daripada tadi. Batan itu daripada ya. Tarik itu kencang. Bisi tadi mah teu kadengieun ku Ocit ya. Jangan-jangan tadi tidak terdengar oleh Ocit. Tapi boleh mau digentraan henteu aya nembalan ya. Tapi tetap saja yang dipanggil tidak ada jawaban. Eueuh nembalan dewe ya. Tidak ada yang menyahut lagi. Kuring kalah peperen di jero kamar. Saya malah terus merapi-rapikan ya, rapi-rapi di kamar. Peperen itu rapi-rapi di jero kamar, di dalam kamar. Anu pabalataku pakaian jeung buku yang berserakan pakaian dan buku. Da ceuk pikiran teh nu nyemahna oge geus teu aya. Ya menurut pikiran yang bertamunya juga sudah tidak ada. Keur anteng urang peren ya sedang asyik rapi-rapi bebenah ya, rapi-rapi pakaian jeung buku ya, sedang bebenah pakaian dan buku. Kadenge aya nu ngagorowok ti rohangan tamu. Terdengar ada yang berteriak dari ruang tamu. Kadenge suara nu tulung-tulungan ya. Bari nyebut aya oray. Terdengar suara yang minta tolong ya dengan ucapan tulung, tulung karena bahasa Sunda tolong itu tulung. Sambil menyebut ada ular ya, oray itu ular. Sora jarowokna matak pikaha riwangeun ya.
suara teriakannya, gorowok atau jorowok ya, teriakannya itu membuat khawatir, hariwang, pika hariwangen ya, membuat khawatir. Itu kan. Ente salah, tidak salah, pasti suara bebaturan kuring Ocit. Tidak salah, pasti suara teman saya si Ocit. Dereg-deg kuring lumpat ya. Saya berlari. Dereg-deg itu kata pengantar dalam bahasa Sunda ya. Kata antaran, dereg-deg lumpat ya. Gitu kan. Celebek dahar gitu kan. Celak numpak gitu kan. Seperti itu, nanti ada pengajaran tentang kata-kata pengantar atau kata antaran di dalam bahasa Sunda. Dereg-deg kuring lumpat ya, saya berlari. Ocitnya disamberkan ya, menuju ke Ocit, nyamper gitu ya. Samper itu nyamper. Katemong Ocit undur-unduran muru panto tepas ya. Kelihatan Ocit berjalan mundur menuju pintu teras, pintu depan. Matanya melotot, sungutna calawak ya. Sungut itu mulut ya, mulutnya terbuka. Bari sambutut ku kue nastar. Dan penuh, sambutut itu penuh makanan. Mulut yang penuh makanan namanya sambutut. Ya, bari sambutut ku kue nastar. Dan mulutnya penuh oleh kue nastar. Leungena ngagigiwing majalah. Tangannya membawa majalah. Atuh kelorodah nastar teh bahe. Ya, keler itu toples ya. Toples tempat nastar tumpah. Isina aur-auran. Isinya berantakan ya, mancawura. Jadi isinya berantakan di lantai. Untung tepupus teh ya, ada plastik. Ya, untungnya tidak pecah karena memang plastik. Ya. Mana orangnya? Si kuring bari siin oge. Mana ularnya? Kata saya sambil agak takut juga. Leugeun Ocit nuduhkeun bari nyebutkeun. Ya, tangan Ocit menunjuk sambil menyebutkan, sambil berkata maksudnya. Handapeun kantong, di bawah kantong. Ngomong gitu nate bari tunjuk karena lebah kantong. Ya, berkata begitu sambil tangannya menunjuk ke tempat kantong berada. Handapeun kantong, ya, di bawah kantong. Cekuring kata saya bari mencorong sambil menatap ya, sambil melihat karena tas kuring nu aya luhureun meja ke tas saya yang berada di atas meja. Ocit pias ya. Ocit pias itu mukanya ya tidak berwarna, artinya apa, seperti orang yang ketakutan ya. Pias itu apa bahasa Indonesianya, saya agak lupa ini ya. Tapi pias itu orang yang seperti yang tidak ada darahnya itu ya. Muka yang tidak ada darahnya itu karena kerasa takut, itu namanya pias ya. Manehna unggek dia mengangguk. Nempo aya sapu ijuk nangge, melihat ada sapu ijuk tersandar ya, atau tersandar ke dinding maksudnya nangge itu. Buru-buru dicokot ku kuring ya. Dengan cepat diambil oleh saya. Cokot itu ambil ya. Lalaunan gagangna dipakai nyengkat gentas. Pelan-pelan gagang sapu ijuk itu dipakai mengangkat tas. Bereh teh nyawe aya nu ngaguruntul ngagulung. Breh itu terlihat ya. Terlihat iya, ada yang menggulung ya, ada yang menggulung. Panjang hidangan letik, panjang hitam tapi kecil. Sapu dibalangkeun ku kuring. Sapu dilemparkan oleh saya. Sugantehnya orai. Ya, disangka teh orai beneran.
eta mah orayan. Itu ular-ularan ya. Kalau bahasa Sunda itu orayan, ular-ularan. Mobil-mobilan, mobilan. Ya. Kareta-karetaan, kereta-keretaan, kakaretaan. Jadi gitu model bahasanya ya. Itu kan. Sekolah-sekolahan, sasakolaan. Ya, boneka anak-anakan, jadi berbentuk anak disebut a-anakan. Itu modelnya. Jadi etama orayan itu ular-ularan. Cekuring bari nyusut kesang dinantarang. Kata saya sambil menyeka keringat di kening, di dahi. Katembong ocik narik napas jero. Kelihatan ocit menarik napas dalam. Manehna ngerasa soak. Dia merasa soak. Merasa shock. Ya, pajarkeun teh lain sieun ku oray. Katanya bukan takut dengan oray, tapi gila lebah ngaringkelna. Ya, tapi merasa jijik melihat ya ular yang menggulung itu, ngaringkel. Tapi kata gila di sini bukan berarti gila orang yang edan ya. Gila dalam bahasa Sunda adalah suatu perasaan merasa jijik, merasa geleh gitu, merasa tidak suka gitu. Itu kata gila itu. Jadi tidak ada kata yang pas dalam bahasa Indonesia kata gila. Tapi gila bukan berarti edan atau orang yang pikirannya tidak beres. Tapi gila lebah ngaringkelna, tetapi merasa kira-kira merasa ya tidak suka ketika melihat menggulungnya ular itu. Cenah masuk ingat karena film Nagin ya. Kata dia suka ingat ke film Nagin ya. Orang siluman numalih rupa jadi manusia. Ular siluman yang bisa berubah rupa menjadi manusia. Duh, hanas kuring geus soak. Nah, aduh, saya sudah soak, sudah sok. Kuring mah lain sieun ku oray teh ya. Tapi gila ya. Saya nggak takut dengan ular, tapi merasa tidak suka gitu. Ocit narik napas jero. Ini masih dilanjut ya. Dasar borangan, dasar penakut. Sarua we sieun jeung gila oge. Ya sama saja. Takut dengan merasa tidak suka itu. Ari ngagorok mah kalau berteriak gitu ya. Jadi kata kuring itu, ya dasar borangan sama saja merasa tidak suka itu kalau berteriak gitu ya. Kuring barimun corong kau jadi kata saya sambil menatap Ocit. Mun gila ge moal ngagorowok itu, kalau merasa tidak suka juga tidak akan berteriak seperti itu. Bedul ya. Bedul itu sebenarnya ungkapan yang tidak bagus itu kan, karena ini kan bahasa loma karena kepada teman ya. Bedul itu sebenarnya babi hutan gitu ya. Mun gila ge mau ngagorowok itu bedul ya. Babi, tapi karena dengan teman dianggapnya sudah loma, sudah biasa. Ya. Kalau bagi orang Sunda kepada teman yang sudah biasa kadang-kadang menggunakan kata-kata yang ya sebenarnya kasar kalau untuk orang lain. Atau dengan kata-kata lain anjir gitu kan. Sebenarnya kata anjir itu asal katanya dari anjing gitu ya. Mun gila ge moal gogorokan gitu, anjir gitu kan misalnya ya. Tapi itu dia dianggap sebagai suatu bahasa yang tidak kasar karena dianggap loma, dianggap sudah terbiasa. Kuring kukulutus bakat kukehel ya. Saya bersungut-sungut ya karena kesal. Ocit teu ngajawab. Ocit tidak menjawab, kalah Malik nanya. Malah balik bertanya, naon sababna pangna kuring digoro-goro henteu nembalan. Ya. Apa sebabnya? Ya. Kuring saya dipanggil-panggil tidak menjawab. Dijawab ku kuring, dijawab oleh saya, yen kagok keur salat asar. Ya, bahwa tanggung sedang salat asar. Piraku keur salat kudu nembalan mah, masa sedang salat harus menjawab. Itu deh, lagi pula kuring oge Malik nanya ke Ocit. Saya juga balik bertanya ke Ocit. Kunaon pangna manehna digero-gero teh kalah ngahep-hep wae.
kenapa dia dipanggil-panggil tapi diam-diam saja. Bari pika sebelen Ocid oge ngajawab ya sambil bikin kesal. Ocid jawab pajarkeun teh kagok keur ngahuapkeun nastar. Katanya tanggung sedang makan kue nastar. Dajengnya anak harita oge masih katembong samutut ku kue nastar. Dan memang iya, waktu itu juga terlihat mulutnya penuh oleh kue nastar. Bakat ku keheul saking kesalnya, kuring nyindiran Ocid, saya nyindir Ocid. Bari mulungan nastar anu mancaura dina ubin sambil memunguti kue nastar yang berantakan di ubin atau di lantai. Nu mata kasup ka imah batur teh kudu izin heula. Makanya masuk ke rumah orang itu harus izin dulu. Doraka itu teh. Durhaka tuh. Jadi ngagoroboksin ke orang. Ya, jadinya berteriak takut oleh ular. Ocid ngahulang bari beungeut na bareureum. Ya, Ocid diam sambil mukanya memerah. Ya, memerah karena malu, karena disindir kan. Kaharti lebah dinya nama. Ya, dia mengerti. Ya, pas soal itu, soal sindiran itu maksudnya. Lantaran manehna ngerasa eraeun sanggeus disindiran kukuring. Ya, karena dia merasa malu setelah disindir oleh saya. Diropea tina majalah Mangle. Ya. Diropea itu artinya didaur ulang atau juga diolah kembali tina majalah Mangle. Majalah Mangle itu majalah khusus bahasa Sunda yang sudah sangat lama. Ya, saya juga suka membacanya ketika dulu masih di kampung ya. Nomor 2628 kaca genep 7. Kaca itu halaman ya. Benang Hermana. Ya, oleh Hermana. Jadi ini karya Bapak Hermana MA. Ya, Terpadu Paku Negara. Itu pengalaman sorangan yang diceritakan oleh Kuring dari majalah Mangle. Ya, jadi Kuring sebagai orang yang menulis pengalaman dia, yang menceritakan pengalaman bersama temannya yang bernama Ocid. Ya. Nyangkem isi pengalaman, ya. Memahami isi pengalaman. Jadi ini harus dijawab. Karena ini pertanyaan yang 10 buah ini adalah pertanyaan daripada karya pengalaman sorangan itu. Ya, coba kita lihat. Kita lihat. Ini soal pertama. Saha nu keur salat asar teh? Ya. Keur salat asar di kamar kading enu pupuntenan. Berarti siapa? Yang menulis ini artinya Kuring ya. Karena di dalam karangan ini tidak disebutkan Kuring itu siapa namanya ya. Jadi jawabannya ya. Nu keur salat asar teh Kuring ya. Gitu. Kalau jawaban pendeknya Kuring saja. Ari nu nyemah pupunan teh saha? Ya, siapa yang bertamu dan mengucapkan punten. Siapa? Ya. Jawaban pendeknya sajalah Ocid ya. Kemudian naon sababna pangna Kuring henteu langsung nyamperkeun nu pupuntenan kalah wiri dan jeung ngadoa. Apa sebabnya? Saya tidak langsung ya pergi ke depan, maksudnya tidak menghampiri, nyamperkeun itu menghampiri ya. Tidak langsung menghampiri yang berkata punten ya, malah wiridan dan berdoa. Apa masalahnya? Kita lihat. Kalimatnya bisa agak panjang ini ya. Ini kan. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya ketika dipanggil tidak ada yang menyahut. Ya ini. Ting itu kan. Reng sewirin kalah ngadoa Kuring ngagentaran Ocid ngagentaran. Sesugana nepun teh ya kene. Ya. Jadi jawabannya adalah ya, karena yang dipanggil tidak menjawab. Ya gitu kan. Kusabab
Itu nu pupuntenan teh digenteraan henteu ngajawab gitu ya. Kita tulis saja jawabannya. Kusabab nu pupuntenan teh digenteraan itu dipanggil henteu ngejawab ya. Itu jawabannya yang nomor 4 ya. Nomor 5 ini nomor 3 itu ya. Tadi itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Kunaon pangna kuring kalah beberes pakaian jeung buku. Ini ya. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa saya malah nomor 4 itu ya, merapikan pakaian dan buku ya. Beres-beres, rapi-rapi. Gitu ya. Nah, sabarakali kuring ngagentarna ocit aya mah udah kuring teh leuwih tepatan tadi mati kadian goci tapi boleh itu kegentaraan gitu. Kalah itu pupuntenan. Eueuh nu nembalan di we kuring kalah peper di jero kamar anu pabalataku papakean jeung buku. Jadi dipanggil lagi berkali-kali ya. Sabarakali kuring ngagentaraan ocit ya, beberapa kali saya memanggil ocit tapi tetap tidak ada jawaban ya. Karena itu terus rapi-rapi pakaian dan buku. Jadi jawabannya adalah ya, ini mirip ya, mirip cuma ada sedikit perbedaan. Kusabab nu pupuntan teh digenteraan sababaraha kali jeung tarik, maksudnya suara keras, henteu ngajawab wae ya. Sabab yang pupuntenan digenteraan atau dipanggil beberapa kali dan keras dan suaranya tarik atau nyaring. Nyaring, tarik itu ya, itu sama kalau bahasa Indonesianya kan nyaring. Henteu ngajawab ya, tidak menjawab juga. Nomor 5, aya naon pangna kuring lumpat nyampeurkeun ocit. Ada apa saya berlari menghampiri ocit gitu. Ada apa ya. Ini apa masalahnya? Dereg-deg we kuring lumpat. Apa masalahnya di sini? Kadenge suara netulung-tulungan bari nyebut aya orai, suara jorowokna matak pika hari banget. Tentu salah pasti suara babaturan kuring si ocit. Dereg kuring lumpat. Nah itu. Karena apa? Karena mendengar ya suara orang yang berkata tolong, tolong, ada ular ya. Kusabab ngadenge nu tulung-tulungan bari nyebut orai. Nah itu jawabannya. Itu kan. Kusabab ngadenge nu tulungan bari nyebut aya orai ya. Karena mendengar yang minta tolong dan menyebut ada ular ya. Itu jawabannya 1 sampai 5. Kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Di nomor 6. Kita di nomor 6. Kita lanjutkan beberapa pertanyaan di nomor 6 agar kita dapat menyelesaikan daripada soal ini ya. Nomor 6 bagaimana pertanyaannya, kita baca. Kunaon pangna si ocit ngagorowok ya, kenapa si ocit berteriak ya. Kenapa? Ini kenapa? Sebenarnya ada di sini jawabannya ya.
gitu. Karena dia melihat ada ular di atas meja ya. Itu. Jadi ketika itu dia berteriak karena melihat ada ular di atas meja. Ketika dia melihat ada ular di atas meja. Makanya kalimatnya yang ada di sisi ini jawabannya deh, ya. Mana orayna itu ya. Ini mana luarnya cekuring berada sieun oge. Leungeun ocid nuduhkeun bari nyebutkeun. Ya, ocid menunjuk ya sambil menyebutkan handapun kantong. Ngomong gitu na teh bari tunjuk kana lebah kantong. Sedangkan kantongnya ada di atas meja ya. Jadi nomor 6 kunon pangnya ocid ngagerawak ya. Di sini sabab nempo orai di handapeun kantong dina luhur meja ya. Sebab melihat ada ular di handapeun, di bawah kantong, di bawah tas, di atas meja. Itu jawabannya. Nomor 7 kumaha kayan ocid basa disampeurkeun ku kuring ya. Kayan ocid itu di sini ya, pias. Ada di sini jawabannya ya. Pias. Ocid pias. Manehna unggek nempo sapu ijuk nangge ya ocid pian manehna unggek. Jadi ocid pias. Jadi ketika dihampiri oleh kuring oleh saya, ocid pias, ini pias ya. Jadi mukanya tidak berdarah. Maksudnya pias itu seperti orang yang ketakutan karena rasa takut itu sehingga menjadikan mukanya pias ya. Jawabannya ini ya. Beungeut ocid pias ya. Karena saking takutnya dengan ular ya. Pertanyaan nomor 8. Dina naon cenah ayeuna oray teh? Ya, di mana adanya uray? Oh, ada ular itu. Gitu kan. Mana orayna? Ya, cek kuring bari radisi. Mana ularnya? Leungeun ocid nuduhkeun bari nyebutkeun handapeun kantong. Ya ini, handapeun kantong cek kuring bari mencorong kan atas kuring nu aya di luhureun meja. Jadi ularnya itu ya mirip ini, mirip jawaban di sini dia. Mirip jawaban yang nomor ini ya. Ini jawabannya. Aya orayna ya. Kalau jawaban warna kan sebabnya, kalau ini kan jawabannya di mana ya. Di mana orayna, di mana ularnya? Aya ya. Orayna aya di handapeun kantong dina luhur meja ya. Di mana ularnya? Orna ya di handapeun kantong dina luhur meja. Kemudian nomor 8, nomor 9, ngarasa kumaha ocid sanggeus ningali oray? Ya. Rasanya bagaimana? Ya pengakuan dia. Kalau dari pengakuan dia ya ngarasa gila ya. Gila itu suatu perasaan yang jijik, yang tidak suka ya, ditambah rasa takut. Nah itu rasanya gila ya. Jadi memang tidak ada kata yang pas untuk menerjemahkan kata gila dalam bahasa Sunda ke bahasa Indonesia ya. Nomor 10 ya. Ini kata-kata gila ini si Olid ada di sini ya. Itu ada di sini jawabannya ya. Kata-kata gila teh gitu kan. Ya. Nih jawabannya. Katemong ocid narik nafas jero manehna ngarasa soak pajarkeun teh. Lain sieun ku oray. Ya katanya bukan takut dengan oray. Tapi gila lebah ngaringkelna tapi ya merasa jijik atau tidak suka melihat
ya, ular bergulung, ya, ngaringkal bergulung, ya. Kata dia suka ingat kepada film Nagin, yaitu film tentang ular siluman yang bisa berubah menjadi manusia, ya. Itu ngerasa gila ada di situ. Nomor 10 pertanyaan anu pamungkas anu terakhir. Naon sababna pangna kuring nyindiran Ocit, ya. Apa sebabnya saya menyindir Ocit, ya. Ini di sini jawaban terakhir, ya. Gitu. Ini kenapa? Gitu kan? Ini bakatku kehel kuring nyindiran Ocit. Jadi karena apa? Kesalnya kenapa nyindirin Ocit, ya? Bakatku kehel ka Ocit, sebabnya kenapa? Sabab asup ka imah teu minta izin heula. Ini makanya disindirin begini, nu mata asup ka imah batur teh kudu izin heula. Ya makanya masuk ke rumah orang itu harus izin dulu. Doraka eta teh. Durhaka itu, ya. Jadi weh ngagoroboksin korek. Jadinya berteriak takut oleh ular, gitu kan, kata kuring kepada Ocit itu nyindirnya, ya. Jadi jawabannya ketika ditanya naon sababna pangna kuring nyindiran Ocit, ya, apa sebabnya saya menyindir Ocit, ya, itu kan, sabab kehel Ocit asup ka imah teu menta idin heula, ya. Izin itu dalam bahasa Indonesia idin, ya. Tapi kalau di Karang ini pakai izin, tidak ada masalah, ya. Tapi secara umum orang Sunda bilang izin dengan kata-kata idin, ya. Saya kira itu nanti di rumah kalian bisa sambil ditulis jawaban-jawaban daripada karangan pengalaman sorangan, ya, karangan pengalaman sendiri dari buku paket yang kalian pegang. Ya, saya kira kita bisa mengakhiri, ya, mata pelajaran ini pada bab tentang pengalaman sorangan pada pertemuan ke-13. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan dengan mempelajari bahasa Sunda, setidaknya kita bisa menjadikan bahasa ini sebagai alat komunikasi agar dimengerti oleh orang lain dan juga dengan cara yang santun. Baik, kita sama-sama ucapkan hamdalah agar pertemuan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Rabbil